用戶互送嗌指定餐廳滿100蚊，外賣自取全單半價。 Halo semuanya, selamat datang di acara PPSD Language Program yang diadakan oleh PPSD Surabaya. Sebelumnya, kenalin namaku Valencia yang akan menemani kalian hari ini dan besok. PPSD Language Program merupakan acara tahunan PPSD yang menyediakan tutor bahasa untuk kalian yang tertarik berbahasa baru. Nah, untuk tahun ini kita menyediakan 2 bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Sebelumnya, kita mengucapkan banyak terima kasih pada media partner kita, Indonesia Youth Action, PPI Hong Kong, Event Detect, Permika Toronto, PPI Shenzhen, dan acara mahasiswa untuk bisa kami mengadakan acara ini yang telah membantu kita untuk melangsungkan acara ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut tutor bahasa Korea kita, Kak Edelin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Edelyn. Hari ini aku yang akan mengajar Korean Language Program. Eh, Bentar. By the way, bisa kasih aku co-host nggak ya buat share screen? Oke, terima kasih. Oke, udah kelihatan semua? Oke, jadi sebelum mulai belajar bahasa Korea yang lebih dalam lagi, sebenarnya itu paling penting itu untuk belajar namanya itu tulisan bahasa Koreanya, huruf-huruf bahasa Koreanya. Jadi yaitu ada sama kalau kita belajar bahasa Indonesia ada A B C D, ya di Korea juga ada juga huruf-hurufnya dan hurufnya itu kita bilang panggilannya adalah namanya Hangul. Nah, di sini aku akan ngajarin huruf Koreanya, ada konsonan dan vokal. Setelah itu berikutnya naik level lagi yaitu ada vokal dan belajar vokal dan konsonan lagi, tapi dia akan lebih kompleks lagi. Setelah itu ada namanya bacim. Bacim itu apa? Sama kalau kita dulu waktu TK belajar membaca gitu kan. Contoh bayam, bayam gitu kan. B A ba ba Y A ya ya M. Nah, M-nya ini nah itu namanya bacim kayak gitu. Terus setelah itu, setelah udah belajar Hangul, kita akan belajar bilangan Korea. Di sini juga bilangan Korea ini cukup kompleks ya, karena dia tuh ada 2 jenis. Satu adalah angka asli Korea, satunya juga angka Sino. Nah, bagaimana dan kapan penggunaannya nanti akan aku jelasin lebih dalam lagi. Terus berikutnya ada percakapan dasar. Nah, di sini buat pengenalan gitu, cara memperkenalkan diri gitu dalam bahasa Korea. Lalu berikutnya frasa penting bahasa Korea dan frasa penting saat liburan ke Korea. Nah, ini menurut aku cukup membantu gitu untuk kalau misalnya mau liburan ke Korea kayak gitu. Dan yang terakhir aplikasi app apa yang digunain di sini di Korea. Dan setelah itu eh, aplikasi-aplikasi apa yang juga membantu untuk belajar bahasa Korea. Jadi yang pertama aku mau jelasin tentang konsonan dan vokal dasar. Di sini, oke. Nah, di sini ada vokal yang dalam Korea itu namanya moem dan ada konsonan yang namanya jaem. Di sini kita lihatnya dari tengah ini. Kalau vokal yang ini dan yang konsonan yang sebelah sini. Nah, aku akan jelasin lebih detail. Ini adalah tips gitu, bagaimana cara menghafal konsonan bahasa Korea. Itu aku pakai bahasa Inggris karena mungkin lebih lebih mendekati kayak gitu. Jadi di sini em, ada G. Nah, kenapa aku nulisnya gan? Karena sebenarnya tulis dia itu kan kayak gini ya, bentuknya gini, jadi kayak kayak tembak gitu loh. Jadi ingetnya tuh kayak oh G gan kayak gitu. Terus sebentar. Oke, terus kalau yang berikutnya ada N, aku ngafalinnya kayak oke, bentuknya kayak hidung gitu, nose gitu. N. Terus berikutnya ada D,
Ini ngafalinnya kayak, oh kalau tinggal ditambahin seperti ini, jadinya D gitu. Terus berikutnya adalah yang di sini, dia itu bunyinya bisa R atau L. Nah, kapan bunyinya R, kapan bunyinya L, itu eh, nanti akan aku jelasin lebih detail lagi. Tapi cara ngafalinnya apa? Bentuk ini itu R atau L, seperti itu. Terus berikutnya, eh, bentuk ini dia tuh seperti mulut ya. Terus sama seperti kalau tulisan bahasa Mandarin kayaknya juga sama ada yang bentuk seperti ini. Dan ngafalinnya kayak karena dibentuk mulut jadi kayak M, mouth. Nah, M. Terus yang ini berikutnya B. Nah, dibentuknya seperti keranjang gitu, makanya ngafalnya B. Nah, ini juga dia tuh kayak angka Romawi 2, angka Romawi 2 kan. Nah, maka jadi bacanya adalah P. Oke, untuk kasus yang di sini, ini kan tulisannya P, terus yang ini K, yang ini T. Sebenarnya ini em, nggak bener-bener P. Kayak orang Indonesia kalau ngomong P itu bukan. Makanya aku tulis bahasa Inggris, part. Nah, dia itu bukan yang P beneran P, tapi P-nya tuh ada H-nya gitu. Nah, dia tuh contoh yang ini, bacanya tuh gimana sebenarnya? Dia tuh bacanya peh, peh ada H-nya. Terus yang di sini, kenapa aku taruh di sebelahnya? Itu karena kalau misalnya ini tuh G, ini tuh bacanya ke. Seperti Inggris kalau ngomong kan kill gitu kan. Nah, di sini kalau ditambahin goresan satu, berarti dia bacanya ke, kayak gitu. Terus, kalau misalnya yang ini, nah kalau misalnya nggak ada goresan, kan D bacanya. Kalau ada goresan ya, berarti bacanya teh, ada hanya gitu, bukan benar T. Setelah itu, next, ini adalah S. Nah, yang bulat. Bulat ini apa? Bilangnya kan no sound. Maksudnya no sound itu apa? Nanti, karena ini kan cuma huruf ya, berarti nanti itu dia akan menempel sama vokal. Nah, cara penggunaannya nanti aku jelasin habis gini. Setelah itu, ini adalah C, ini bacanya C gitu. Terus berikutnya ini karena dia mirip kayak orang menggunakan topi, makanya ingetnya head, H gitu. Jadi aku ulangin lagi, ini bacanya ke, belafalannya kayak ke, ne, de, re, atau le, ini me, be, he, ke, te, yang ini S, ini nggak ada suaranya, je, ce, he, H. Oke. Nah, ini adalah vokal dasar. Sama kalau di Indonesia kita ada A, I, U, E, O, di Korea juga ada, tapi bedanya dia juga pakai Y sebagai vokal dasar mereka. Jadi contohnya ini bacanya gimana semuanya? Aku bacain dulu. Aya, oyo, i, oyo, uyu, e. Nah, yang persis sama bahasa Indonesia itu yang ini. Bentar. Oke. Ini sama seperti kalau di bahasa Indonesia A, terus kalau di sini I sama seperti pelafalan bahasa Indonesia I. Kalau ini pelafalannya sama kayak bahasa Indonesia O yang benar-benar O. Terus ini U. Nah, yang bikin beda itu kan ini. Ini sama yang ini bedanya itu apa? Kalau ini bener-bener yang O, O bulat gitu. Kalau ini O, kayak agak naik kayak gitu. O. Aku ulangin ya. O, O. Nah, bisa ngerasain bedanya nggak, teman-teman? Ya kalau nggak, kalau misalnya masih bingung, ntar bisa tanya ya. Terus, nah, jadi yang di sebelahnya ini, kalau misalnya A, itu tuh penulisannya seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau perbedaannya, ya itu gimana? Berarti ditambahin goresannya lagi. Seperti ini. Contoh yang O. O kan cuma satu gini. Berarti kalau misalnya mau dibuat yo, berarti tambahin lagi goresan seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya O, kalau sekarang bawahnya ya yang ini.
Ini O kan? Kalau O tuh tulisannya seperti ini. Nah, kalau yo berarti ditambahin lagi ini. Dan begitu untuk semuanya tulisannya seperti itu. Bentar. Nah, terus ini you. Nah, ini bagaimana cara baca ini? Ini tuh sama kalau misalnya di Indonesia kan ada E, ada E ya. Nah, ini tuh lebih ke E, seperti itu. Nah, setelah itu ini apa? Ada K dan ada V. Nah, ini itu adalah rumus cara menyatukan huruf-huruf yang tadi kita udah belajar. Nah, aku next slide. Sebentar. Nah, tadi kan kita udah belajar kan vokal sama konsonan. Sekarang cara penggunaannya itu gimana? Nah, di sini ada rumusnya. Jadi, untuk vokal A, ya, O, yo, I, peletakannya itu bagaimana? Peletakannya itu konsonannya di kiri, terus vokalnya ditaruh di kanan. Jadi, ini aku ada contoh di bawah tulisan bahasa Korea kan udaan. Kalau misalnya, nah, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Karena kalau misalnya goresannya dia tuh di samping seperti ini, berarti nanti penulisan Koreanya dia nempelnya akan di kanan kayak gitu. Contoh, ini kan ada tulisan. Ini apa? Oh, ini tadi N. Ya kan? Berarti N, ini apa? A. Nah kan. Tapi cara nulisnya bagaimana? Cara nulisnya tinggal N, A ke samping. Karena ya yang goresannya di samping, cara penulisannya begini. Tapi contoh nih, ini kan pakainya yang O ya guys. O, berarti dia nulisnya ke bawah. Contoh, ini apa? Yang ini adalah D, ya kan? Berarti dia nulisnya D. Nah, karena dia mau pakai vokal yang O, berarti dia ke bawah seperti ini. Ini bacanya apa? Ini bacanya do, ya kan? Do. Ini bacanya, oke balik, sorry. Yang ini dulu. Ini adalah N dan A jadi na. Terus berikutnya, barisan berikutnya, ini apa? Oh, ini B. B. Terus yang ini, yang lurus ini apa? I. Berarti nabi. Ini artinya butterfly. Terus berikutnya yang ini, tadi kan kita udah di do. Terus berikutnya adalah nyari, oh ini apa? S. S, nulisnya begini. Karena sampingnya lurus kan, berarti tadi ini kan I, berarti nulisnya langsung di sampingnya gini, langsung di kanan. Bacanya si, dosi. Dosi itu apa? City. Nabi itu butterfly. Kupu-kupu, ya, seperti itu. Oke. Nah, pecahannya seperti ini, teman-teman, cara penulisannya. Oke, next. Nah, ini latihan cara bacanya. eh Ya mungkin ini bisa di screenshot gitu cara penulisan yang cara nulisnya sama rumusnya kayak gitu. Terus nah kayak tadi. Nah, ini cara bacanya. Ini contoh-contoh kosakata yang mudah gitu. Kenapa aku bilang harus belajar Hangul dulu sebelum kayak belajar yang lebih susah, contoh kayak belajar grammarnya atau yang lain-lain. Itu karena contoh di Korea itu banyak kosakata yang Konglish, Korean English gitu. Contoh aja kayak gini, pelari. Ini cara bacanya run, sama kayak bahasa Inggris runner. Nah, terus em, ini aku bacain satu-satu ya cara bacanya. Agi, kopi,
rana, oi, nara, uri, sonyo, dari. Kayak gitu. Karena ini masih kayak em, ini masih masih dasar ya, masih belum belum kompleks. Terus next, em, cara baca ini adalah bentar. Ya ini saja, singa. Terus berikutnya ini juga Konglish. Jadi ini kan B, O, terus ini S, ini E. Jadi bacanya bos gitu. O-nya ini bukan yang O bulat ya guys. Ini yang agak naik jadi bos. Berikutnya ini, nah ini yang aku bilang tadi. Kalau misalnya yang O itu berdiri sendiri, dia tuh bacanya akan baca vokalnya. Jadi ini cuma bacanya A. A, terus ini N, ini I, berarti Ani. Balik lagi, kalau bulat doang, berarti dia nggak ada suara, berarti lihatnya cuma yang vokalnya. Dan ini Yo, berarti Anio. Nah, Anio artinya tidak. Terus, jadi cara belajar perkata-perkatanya itu bacanya seperti ini ya. Terus lanjut, ini B, B, terus ini A, ini G, U. Jadi bagu, ini N, ini I. Berarti baguni, seperti itu. Balik, ini lagi. Kalau misalnya lingkarannya dia sendiri, dia nggak ada suara, langsung baca ke sebelahnya. Vokalnya ini apa? I. Terus belajar lagi, baca lagi sebelahnya. Oh, nggak ada. Ini vokalnya apa? Ya. Berarti I, ya. Ini bentuknya apa? G. Ini I. Berarti Iyaki. Cerita. Nih. Terus ini em, bulat kan berarti nggak ada. Langsung vokalnya apa? U. Ini juga bulat, berarti nggak ada langsung vokalnya. Kalau ini U, kalau goresnya ada dua, berarti tambahan Y kan. Berarti U, U, susu. Setelah itu, ini ada B, A, ba. Terus ini juga N. Terus ini A, bana. Ini sama seperti tadi, berarti banana, pisang. Terus ini P, yang tadi yang aku bilang. P tapi ada hanya. P, terus ini A, pa, terus ini S. Ini tadi yang aku bilang berarti pase. Terus ini T, yang bukan yang T sama H, gitu. Terus ini A, jadi bacanya paseta. Tapi kalau cepat ngomongnya pasta, kayak gitu. Em, Kalau misalnya dilihat lagi dari cara penulisannya, kalau misalnya vokalnya dia ke samping, goresannya berarti tulisannya tulisannya akan ke samping, kayak gitu. Kirinya adalah konsonan, kanannya vokal. Tapi kalau misalnya dia tulisannya goresannya di bawah, contoh seperti ini, berarti dia nulisnya kayak ke atas dari atas ke bawah kayak gitu. Jadi vokal konsonannya dulu di atas, vokalnya di bawah. Seperti itu. Oke. Ya tadi udah belajar konsonan dan vokal dasar. Setelah itu kita mau belajar vokal yang lebih kompleks. Nah, tadi itu kita masih cuma belajar ya, vokal E. Sekarang kita mau belajar vokal namanya E. Tadi kalau misalnya vokal di Korea itu A, I, U, E, O, A, I, U, E, O kan. Terus ada Aya, yang tadi ada Ya-nya, ada Yo-nya, kayak gitu. Sama di sini juga. Nah, aku bacain dulu ya. Ini adalah E,
Y, ini juga E, Y. Ini sama ini sebenarnya cara pelafalannya sama, tapi kapan digunainnya dan gimana cara tahu bedainnya? Kok kayak oh kapan nih pakai yang ini, yang ini, kapan pakai yang ini? Itu sebenarnya lebih kayak hafal kosakata gitu. Kosakata yang ini, oh ternyata pakai E-nya yang ini, gitu sebenarnya. Nah ini adalah Y, E, Y. Jadi E itu penulisannya seperti ini ya guys. Dan balik lagi karena dia tuh goresannya di samping, berarti nanti rumusnya dia akan konsonan di kiri, vokalnya di kanan. Berikutnya, ini juga next level lebih kompleks lagi. Nah, ini adalah gabungan dari vokal yang tadi. Ini kan O. O, terus plus I. Bacanya bukan OI, tapi dia bacanya W. Fokus ke E-nya, W. Terus ini gabungan dari tulisan O dan A, jadinya WA. Terus ini O dan E, jadinya sama W. Terus ini U dan I, jadinya bukan UI tapi WI. Terus ini U dan O jadinya WO. Terus ini U dan E jadinya W. Terus ini E dan I jadinya EI. Nah, yang pasti bikin bingung lagi, mungkin pasti kayak, oh terus kapan cara ini kok ada W, W, kok ada 3. Awal-awal pasti akan bingung, tapi kalau misalnya udah sering dengar, terus kayak sering baca kayak, oh ternyata ini bacanya seperti ini, nanti lama-lama akan kebiasaan. Oke, latihan lagi. Ini teman-teman juga bisa screenshot dulu ya. Oke. Nah, ini latihan bacanya sama. Kalau tadi ini nggak ada suaranya, berarti langsung ke vokal. Ini ini adalah Y, huruf vokal Y. E, ini I, berarti ini bacanya Yegi, Yegi. Terus ini S, karena goresannya cuma satu, berarti ini cuma E, berarti S, E, C. Hmm. Terus, ya ini kalau misalnya goresannya cuma satu, E doang, tapi kalau misalnya dua, berarti Y. Ada tambah satu goresan, berarti Y. Ada tambahan Y-nya. Setelah itu, pasti sering dengar ini. Ini Kak N, sebelahnya ada E. Bacanya nih. Nih secara formal, iya secara formal tuh ngomongnya nih. Terus balik ini, tadi ini kan vokal yang kita pelajari tadi. Em, Kalau misalnya bulat, nggak ada suaranya. Ini em, O, terus berikutnya, oh ini tadi yang ini ya, vokal gabungan. Ya, yang ini. Eh, yang ini, E, W kan, W. Jadi ini kalau misalnya atasnya kasih bulat, berarti langsung langsung vokalnya suaranya. Ya, jadi kayak gini, W. Nah, ini kan atas G. Terus ini tadi yang vokal bagian 2 bacanya wa. Berarti bacanya gimana? Wa. Terus ini C, ini A. Bacanya gimana? Gua aja. Sama ini lingkaran bulat kan, berarti nggak ada suaranya. Terus langsung baca ini gimana bacanya? Wo. Wo. Terus ini T, T. Terus ini ada O.
berarti bacanya water, air. Terus ini bulat, terus langsung next ke gabungan ini apa? Ei, berarti ini bacanya ei. Terus next, ini adalah J, terus ditambah ini menjadi A, berarti ja, berarti wija, seperti ini. Artinya kursi. Terus ini ada S, terus A, tampang masih ansa. Nah, kalau ini yang tadi sama, G dulu, terus vokal wa, berarti sa, kayak gitu. Tadi udah vokal yang lebih kompleks, berikutnya adalah namanya double konsonan. Nah, double konsonan ini cuma ada di G, S, C, D, B. Nah, kalau misalnya tadi itu kan ini G, terus kalau misalnya ada goresan jadi ke. Terus kalau misalnya double konsonan suaranya gimana? Nah, ini baru K. Yang bener-bener K itu seperti ini tulisannya. Jadi kalau misalnya double bacanya K. Ini S, kalau misalnya ada double, S-nya tuh lebih emphasize itu, lebih fokus. Jadi kayak S-nya lebih panjang. Kalau aku belajarnya sih seperti itu. Terus kalau ini kan J. Tadi kalau misalnya ada tambah stripnya di atas, berarti bunyinya kan C gitu. Terus kalau misalnya J-nya ada dua, berarti ini baca C. Benar-benar C. Terus kalau tadi D, ada goresannya jadi T. Tapi kalau misalnya D-nya jadi double, jadinya T. Terus em, ini B, kalau misalnya bentuk yang ini jadinya P, tapi kalau misalnya B-nya double jadinya P. Nah, ini aku kasih contoh cara em, baca perbedaannya ya. Kan ini G, O, terus ini G lagi, I. Bacanya gogi, artinya daging. Terus kalau ini kan ada goresannya, berarti bacanya ini ke, terus ini U, ini ke lagi, ini I, berarti bacanya kuki. Terus ini kalau double berarti bacanya K kan. Berarti ini K, bawahnya O, ko. Terus ini tadi ini kan R atau L, terus ini I. Nah, balik lagi kapan cara tahu pakai R dan kapan cara tahu pakai L. Kalau misalnya dia nulisnya di sini, itu bacanya R ya. Em, Oke, ini bacanya R. Jadi ini bacanya apa? Kori. Kori. Artinya ekor. Aku ulangin cara bacanya. Kalau misalnya ini kan G, berarti gogi, gogi, kuki, kori. Ada perbedaannya kan ya? Terus berikutnya adalah S sama S. Ini bacanya, ini S, A, nggak ada suaranya, langsung ke vokalnya. Vokalnya adalah I, terus ini D, ini A. Dah. Berarti Saida. Saida, itu artinya cider. Cider itu apa? Kalau di Korea itu ada Sprite, tapi kalau misalnya merek, kayak merek di Korea gitu, kayak mungkin KW-nya atau apa, tapi mirip juga rasanya sama Sprite, tapi di sini mereknya itu namanya cider. Saida. Terus next, nah ini kan double S-nya. Terus E, bacanya se. Terus ini D, terus ini A, da. Berarti ini bacanya seda. Sebenarnya ini cara bacainnya gimana? Eh, kurang
ini juga sama. Jadi kalau misalnya kalian juga banyak baca, banyak dengar, nah nanti juga tahu kayak oh kapan pakai S, kapan pakai yang S sendiri itu, kapan pakai yang double S seperti itu. Terus next adalah ini double. Nah ini aku mau ngajarin cara baca jajangmyeon yang baik dan benar. Bukan jajangmyeon, tapi karena tadi aku bilang ini double C, berarti kan bacanya lebih ke C. Berarti ini adalah, oke ini C, terus ini A, berarti bacanya ca. Terus berikutnya adalah J, A. Nah di sini, kalau misalnya bulat di bawah, itu artinya NG guys, eng. Nah ini akan ku jelasin lagi di bacim. Aku mau cuma ngajarin cara ngomong jajangmyeon yang baik itu gini. Bacanya adalah jajangmyeon. Bukan jajangmyeon tapi jajangmyeon. Oke, berikutnya em, ini adalah c terus a, berarti bacanya ca, ca. Sama kayak em, ca itu kayaknya bahasa Mandarin teh artinya bacanya juga gini kayaknya. Oke, next. Em, Kalau misalnya ini D, terus ini U, terus ini B, terus ini U. Bacanya dubu, tofu artinya. Dubu. Terus kalau misalnya tadi aku bilang kalau misalnya R-nya duluan, kalau ini bentuknya ini duluan di sini, dia berarti bacanya R. Ya, bacanya R. Tapi kalau misalnya dia letaknya di bawah, nanti bacanya akan jadi L. Kayak gitu. Contoh, ini em, ini kan tadi double T ya. Ini kan double D, jadi bacanya T. T, A, terus ada tambahan L, berarti bacanya tal. Terus ini G, ini I. Talgi. Ya mungkin kalau nonton drama Korea atau apa, mungkin sering dengar ini. Talgi artinya strawberry. Habis gitu, ini T, terus tambah I, jadi T, terus S, ada O, Yo, ada Yo kan. Terus jadinya Sho. Terus yang ini C, ditambah C, jadinya ini bacanya T-shirt. Oke. Terus next ke bagian B. Ini adalah B, terus A, ba, terus D, ditambah A, da, bada, bada, pantai. Terus ini double B, jadinya kan P. Terus ini O, ini double B lagi, jadinya kan P, P terus O. Jadi bacanya gimana? Popo, artinya cium. Terus next, ini P, terus tambah A, terus tambah I, jadinya pie. Seperti choco pie kayak gitu. Nah, berikutnya, berikutnya em, tadi, oh ini aku mau ngajarin juga cara ngomong. Ya kalian tahu pasti cinca. Nah ini kalau karena apa J-nya double, berarti kan bacanya lebih ke C kan. Nah berarti ini bacanya sebenarnya cinca, cinca, bukan jinja atau apa, tapi bukan cinja, tapi bacanya cinca gitu. Benarkah? Terus next ini T, terus ini I, ini A, P, A, terus ini N, terus ini O, piano. Nah, ini Konglish yang aku bilang, Korean English. Ini piano. Terus next ini adalah T, terus ini O, to,
ini M, terus ini A, jadinya sama kan dari tomato gitu. Bukan tomato, bukan, tapi tomato gitu. Berikutnya adalah ini ke, terus A, K, terus ini M, terus ini E, kame, terus ini adalah, kalau misalnya dia di depan jadinya R ya. Ini adalah R, terus A, nah ra, jadinya kamera. Nah, kamera. Bukan kamera, tapi kamera. Next, ini adalah D, terus ini adalah tadi vokal yang lebih kompleks. Ini adalah W, berarti due. Terus ini J, terus ini I, berarti J, berarti dueji. Artinya babi. Habis gitu, next, ini adalah T, terus bawahnya O, terus ini G, terus ini I. Oh, kayaknya ini salah tulisan, guys. Ini bukan G, tapi harusnya double G. Nah, harusnya gini ya, guys. Double G. Nah, tadi kan ini adalah T, O, to. Ini double G, berarti bacanya K. Berarti K, dan ini I, berarti artinya Toki. Nih, Toki. Nah, terus gitu, ini adalah ke, terus ini O, jadinya ko, terus ini tadi bacanya K, terus ini I, jadi I, ini kalau gini jadinya R, terus I, ri. Jadi bacanya kokiri. Gitu. Next kita belajar baca bacim. Bacim itu apa? Yang tadi aku bilang eh, konsonan di akhir kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi contoh aya, oyo, itu tulisannya penulisannya adalah konsonan di kiri, vokal di kanan. Nah, tapi sekarang kalau misalnya mau naruh bacim, jadinya peletakannya konsonan ini di bawah. Jadi tumpuknya itu gini, konsonan, vokal, konsonan. Tapi untuk yang oyo, uyu, e, itu peletakannya tadi kan atas bawah. Nah, sekarang kalau ditambahi bacim, berarti peletakannya langsung atas. Jadi apa dari atas ke bawah. Kayak gitu. Nah, ini contoh lagi konsonan bacim. Nah, kalau A itu berarti tulisannya M dulu, A, terus bawahnya G. Nah, kalau misalnya G jadi bacim, sama, tetap pelafalannya tetap G. Contoh ini bacanya mak, mak. Terus ini bulat berarti nggak ada. Terus ini adalah U, terus ada G lagi, berarti bacanya yuk, yuk. Terus ini next N, N kalau jadi bacim tetap N. Ini nggak ada, langsung next ke vokalnya I, terus bacimnya ini adalah N, berarti langsung bacanya in. Next adalah, jadi nulisnya berarti kan ini konsonan, vokal, konsonan, kayak gitu. Next, ini adalah M, U, N. Jadi ini bacanya moon. Next, ini kalau misalnya D, bacanya sedikit lebih kayak ke T sih sebenarnya. Jadi
Ini M, konsonan, terus I, terus bawahnya D. Bacanya mid. Nggak terlalu D banget kayak mid gitu. Nggak. Dia lumayan ke T. Jadi kayak mid gitu. Terus lanjut ini adalah, nah kalau misalnya eh, bentuk ini ditaruh di bawah, yang tadi kayak aku jelasin, dia akan jadi L gitu. Contoh, ini kan N, terus ini A, terus ini L. Berarti bacanya null, null. Jadi ini berubah jadi L kan. Nah ini contoh yang bentuk ini duluan di atas, berarti dia akan jadi R. Terus ini O, terus ini L lagi. Berarti bacanya roll, roll gitu. Next ke M. M kalau jadi bacim tetap M. Ini G, A, M, bacanya gum. Terus ini M, O, terus ini M lagi, mom. Nah, ini B sama P ini kalau jadi bacim tetap suaranya, pelafalannya jadi B. Contoh G, O, terus B, bacanya gup, terus S, O, B, jadinya sob. Hmm, bawahnya tadi kan P ya. Jadi S, terus U sama P, tulisannya jadinya sup. Em, Next adalah ini ke, ini ada O, ada ke, jadi banyak ok gitu. Terus, nah untuk 3 huruf ini, kalau jadi bacim, dia nggak akan pelafalannya sama seperti tulisannya. Jadi untuk 3 huruf ini, kalau dia jadi bacim, jadinya T. Nah, contoh, ini O, terus ini S. Jadi bacanya oat. Terus kalau yang ini S, terus E, S-nya di bawah, S-nya di bawah, berarti bacanya set. Berikutnya, kalau misalnya ini J kan, tapi karena dia di bawah, karena dia jadi bacim, berarti dia jadinya T. Ini adalah G, A, nah, karena dia di bacim berarti T kan, bacanya God. Terus ini B, terus ini I, ini C, tapi karena dia di bawah jadi bacim jadinya T. Jadi ini bacanya apa? Bit, bit. Terus next yang tadi aku bilang, kalau ini bulat ini, kalau bulat dia di duluan di sini, kayak contoh ini, in kan, dia nggak ada suaranya memang, dia akan menempel ke suara vokal. Tapi kalau misalnya dia di bawah ditaruh di bacing, dia akan bersuara jadi eng. Nah contoh ini B, terus ini A, terus ini eng, bacanya bang. Terus ini S, ini O, terus ini eng, berarti bacanya sung. Nah, ini bang, ini sung. Nah, untuk kasus H, dia itu em, H itu nggak disuarai. Ini juga no sound sebenarnya H. Jadi contoh kalau misalnya di tulisan ini kan J, terus ini O, terus bawahnya H. Bukan bukan Joh, bukan Joh A gitu bukan, tapi cuma Joa. Itu nggak ada H-nya. Jadi silent H. Seperti itu. Ini cara baca konsonan bacem. Dan cara penulisannya, rumusnya kayak gini. Nah, kalau double konsonan bacim, double konsonan double konsonan yang bisa dijadiin bacim itu cuma
double G, dan double S. Dan jika dua bacim ini diletakkan jadi bacim, pelafalannya itu sama seperti G dan sama seperti S. Contoh, tadi kan kalau misalnya S di bawah jadinya, kalau S di bawah kan jadinya T. Berarti kalau misalnya double S, berarti jadinya dia bacanya T kan. Nah ini contoh langsung. Ini N, ini A, ini G. Langsung bacanya apa? Nak. Ini harusnya G. Nak gitu. Tapi kalau misalnya ini ada double G di bawah, berarti sama cara bacanya. Nak juga. Ini juga S, ini O, ini G, bacanya sok. Terus kalau misalnya ini S, O, double G tetap sama, bacanya sok, sok gitu. Terus ini yang S, karena tadi aku bilang S berubah jadi T. Kalau jadi bacim, berarti ini H, terus ini E, sini S bacim berarti kan T, berarti head. Ini juga sama, head. Terus kalau ini I, sini bacim S jadinya T, berarti it. Terus ini juga sama, it. Nah, ini latihan cara bacanya. Ini adalah I sama bacim N, berarti in. Terus ini D dan O, do. Terus ini N dan E, jadi ne. Terus ini S sama I, jadi si. Ini langsung A. Bacanya Indo. Oh, salah. Indonesia ya, guys. Cara tulis Indonesia tuh gimana? Kayak gini. Terus next, ini ke. Jadi bacanya ko. Ke sama O, jadinya ko. Terus ini R. Terus ini I. Ri. Sini A. Korea. Nah, cara nulis Korea nggak kayak gini ya. Ini cuma Konglishnya aja. Cara nulis Korea yang bener tuh gini. Nah, ini ada H. Oke, ini ada H. Terus A. Terus bacim N. Jadinya Han. Terus ini ada G. Ada U. Ada G. Bacim G. Berarti ini guk. Bacanya guk. G-U-G. Guk. Berarti ini adalah Han. Nah, ini artinya Korea. Jadi Korea tuh dia nggak ngomong negara yang namanya Korea tuh nggak, tapi nulisnya gini, Hanguk gitu. Next, ini ada C, terus ini A, Ja, terus ini ke, A, K, terus ini ada R, terus ini E, R, ini T, T, terus ini A, jadinya Ta, Jakarta. Jadi kalau kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang contoh kayak misalnya bahasa Inggris diubah jadi Korea, biasanya dia akan mecahnya itu pakai gitu ya. Contohnya kayak kan kalau misalnya kita nulis Jakarta gini kan, tapi sama mereka akan dibuat gini, ada re-nya gitu. Ya, seperti itu. Terus next, ini adalah B, A, bacim L. Nah, di sini kalau misalnya bacim ini ketemu sama ini, jadinya L kan. Berarti, oke, ulangi. Ini B, ini A, ini L. Terus nextnya juga ada. Jadi kan aku bilang kalau misalnya dia muncul sendiri, muncul duluan sebagai konsonan, dia kan berarti akan jadinya R. Nah, tapi karena dia double gini, jadinya akan L, guys. Mana ya tadi? Nah, contoh, kan kalau misalnya tadi ini bacanya gimana? R kan, Korea. Nah, ini bacanya bukan bal,
ri, bukan, tapi bacanya Bali. Kayak gitu. Kalau misalnya kalau misalnya konsonan R ini ketemu sama bacim L, dia akan langsung jadinya L. Kayak gitu. Iya, agak kompleks memang Hangul ini. Habis gitu, next, ya keluar. Oke, next adalah S, O, O, S, O, terus bacim N, jadinya son. Terus ini ada S, E, eng, NG kan kalau misalnya jadi bulat, kalau misalnya jadi bacim jadi eng, jadinya son, seng, terus ini N, I, terus bacim M, bacanya son, seng, nim, gitu. Next, ini ada C, terus ini I, terus bacimnya adalah B, bacanya chip. Next, ini M, terus A. Next, ini R, terus A, Ra, terus ini T, A, terus Eng, jadinya Tang. Apa ini artinya? Maratang, Malatang artinya. Habis gitu, ini T, sama kan kayak gini. Tang, Tang, terus ini H, terus ini U. Dibacanya U. Terus ini R, U. Tanghuru. Nah, oke. Sekarang belajar Hangulnya udah sampai situ. Next, kita mau belajar bilangan Korea. Nah, jadi ada namanya angka asli Korea sama namanya angka Sino. Ini Sino. Kalau misalnya angka, aku bacain dulu ya. Kalau angka asli Korea itu ada hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Ini bacanya yodol ya. Em, Kalau misalnya yang angka asli Korea itu, dia tuh nanti em, bentar, angka asli Korea sama Sino bedanya apa? Kalau misalnya yang Sino ini mirip sama bahasa Cina. Nah, yang Sino aku bacain, il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, ship. Nah, dia eh, lumayan mirip mirip sama pelafalannya sama yang bahasa Mandarin. Nah, karena yang Sino ini mirip sama Mandarin, dia penulisannya juga sama. Contoh, kalau misalnya kan ship kan, berarti 11 tuh tulisannya gimana? 11 kan 10 sama 1, berarti ship il. 15 ship o. Terus kalau 20 i ship. 25 i ship o. Kayak gitu. Mirip-mirip kan sama punya Korea. Tapi kalau misalnya yang angka asli Korea 20, 30, nah itu tulisannya gimana? Dia itu ini juga hafalan sih kalau yang punya Korea. Jadi dia kalau 10 itu yol, ntar ke 11-nya gimana? Yol, hana. Itu 11. Terus kalau misalnya contoh 15, berarti yol, 5, dasot. Itu 15. Ya kan, yol, dasot, yol, hana. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya 20 gimana? 20 bukan yol, du gitu bukan. Karena yol, du itu artinya 12. Yang benar itu kalau di angka di Korea tuh dia lumayan ribet karena harus ngafalin perpuluhannya. Jadi kayak ada 10, 20, 30, 40, 50 itu cara ngafalinnya gimana? Ada bahasa Koreanya yang lain kayak gitu. Kalau misalnya 20 itu artinya semul. Tulisannya gini. Jadi contoh 25 berarti semul tasot. Semul tasot.
Nah, seperti ini tulisannya. Jadi ngafalin puluhannya ditambah angka yang ini. Kayak gitu. Oke, kapan contoh penggunaan bilangan Korea? Sebenarnya ada banyak banget, tapi yang paling common, yang paling bisa digunakan untuk sehari-hari, angka asli Korea bisa digunakan untuk umur dan satuan benda. Untuk yang umur dulu. Nah, ini contoh. 제 동생은 5살입니다. Artinya adik saya umur 5 tahun. Jadi, kalau misalnya angka asli Korea, itu bisa digunakan untuk umur. Jadi, bukan O-sal gitu, bukan. Ini O kan 5 ya, bukan, tapi dasot-sal. Jadi, penggunaannya di situ. Terus next ada namanya satuan benda. Satuan bendanya, ini aku bacain contohnya adalah 이모님 오뎅 하나 주세요. Artinya, Bibi tolong berikan saya satu odeng. Satu. Bisa juga kayak imonim, odeng, du, g. Harus ada g-nya, by the way. Ini, jadi satuan bendanya itu ada ininya, g, baru bisa pakai angka asli Korea ya. Jadi kayak contoh, imonim, odeng, du, g, 주세요. Nah, du, g, se, g, kayak gitu. Next adalah angka sino. Nah, angka sino ini bisa digunakan untuk uang. Nah, bisa digunakan untuk uang. Dan satuan uang di Korea itu seperti ini bacanya. Kalau ratusan, bacanya baek. Terus kalau ribuan chon, kalau puluh ribuan man, ini ratusan juta ya. Ya, ratusan juta ok. Terus jo ini kayaknya ini miliar ya. Miliar. Nah, em, aku kasih contoh yang gampang dulu. Ke baek ratusan, chon ribuan, dan man puluhan ribu dulu ya. Nah, kalau misalnya ini jenis-jenis uang Korea kan, nah ini kita bisa langsung latihannya di sini. Dimulai dari uang koin dulu. Uang koinnya ini, kalau misalnya 100 berarti langsung kan back. Tapi kalau misalnya ini kan ada 5, tapi ini 500 kan, berarti langsung aja O back gitu. Bacanya O back 500. Terus kalau misalnya ini 1000 kan, 1000 apa tadi, chon, langsung chon, nggak usah nulisnya il chon gitu, nggak usah. Nah, tadi kan satu kan il kan, nggak usah il chon gitu, nggak usah, tapi langsung ngomong aja chon. Terus kalau misalnya 2000, nah kalau udah 2000 berarti langsung pakai dua apa, i, berarti i chon kayak gitu. Nah, terus ini ada 5000, berarti gimana nulisnya? Bentar. Oh, terus kalau yang ini 5000 kan, berarti O chon. Cara nulisnya, cara bacanya O chon. Ya, ya, kayak ini. Terus habis ochon di uang Korea ada langsung kan tadi ini man, man. Artinya 10.000. Habis man ada 50 ribuan. 50 ribuan itu sama. Kalau tadi itu ochon, obek, berarti sekarang o man. Nah, ini em, uang uang kertas di Korea, ya ini cuma ada 4 ini guys. Sebentar. Nah, oke.
udah sampai sini. Oke, sudah sampai sini. Apakah ada yang mau di... Oh, kita mulai fun games. Bentar ya guys, kita mulai games. Hmm, hmm, Oke, kita mulai quiz game. Cara mainnya, kuisnya akan berupa pilihan ganda, terus kalian nanti tinggal tulis jawabannya di kolom chat box ya, teman-teman. Oke, untuk pertanyaannya, pertama, kata Hangul mengacu pada A. Kerajaan-kerajaan, B. Sejarah Korea, C. Sistem penulisan bahasa Korea. Bisa ditulis di chat box ya, teman-teman. Oke, yap, jawabannya C. Sistem penulisan bahasa Korea. Nah, ini jawabannya benar atau salah. Seorang gadis seorang gadis Korea akan menggunakan kata oppa untuk memanggil kakak perempuannya. Jadi maksudnya kayak aku ini cewek panggil ke kakak perempuan itu manggilnya oppa. Benar atau salah? Oke, salah. Oke. Mari kita lihat jawabannya. Oke, salah. Karena yang benar itu kalau misalnya kalau misalnya cewek panggil kakak perempuan itu oni, tapi kalau misalnya cewek panggil ke kakak laki-laki itu opa. Kalau misalnya cowok panggil ke kakak perempuan itu nuna, tapi kalau misalnya cowok panggil ke kakak laki-laki hyong. Gitu. Beda ya, guys. Terus next. Oh, juga agak sedikit info TMI. Kalau misalnya kalian juga nggak boleh, nggak tahu ya, mungkin untuk cewek-cewek juga, kalian itu nggak boleh asal manggil opa ke kakak. Oh, misalnya kalian ketemu sama cowok Korea yang lebih tua, jangan langsung tiba-tiba belum kenal atau apa udah kayak opa. Itu jangan pernah ya guys, karena itu kayak bener-bener sok kenal dan sok deket dan mereka langsung kayak em oke, makanya jangan ngomong opa untuk kalau misalnya pertama kali ketemu cowok Korea yang lebih tua, jangan langsung manggil opa. Next adalah kimchi adalah A. Nasi dan telur, B. Cabai, C. Fermentasi sayur. Oke, jawabannya adalah benar fermentasi sayuran. Dan kimchi itu fermentasi sayurannya yang bener-bener variasi, nggak cuma em, cabbage itu apa bahasa Indonesia? Hmm. Cabbage itu apa bahasa Indonesia, teman-teman? Maaf. Kol, oke. Fermentasi sayuran ini nggak cuma pakai kol aja atau sayuran, ya kalau di gambar ini kan kol ya, sawi putih, oke sawi putih gitu. Nggak cuma sawi putih aja, tapi sebenarnya kimchi itu banyak sayur apa jenis-jenis sayuran yang lain. Bahkan cucumber itu apa? Timun. Nah, timun itu juga bisa dibuat fermentasi, dibuat kimchi. Dan mereka selalu menggunakan apa ini em, bubuk cabai yang namanya gochugaru. Oke, next. Mana yang tidak termasuk makanan Korea? A. Kimbap, B. Debak, C. Cimek.
Oke, jawabannya B, debak. Karena debak itu artinya, hmm, wah, sebuah ekspresi kalau misalnya kayak, wih, keren ya. Jadi kita, kalau orang Korea itu ngomongnya kayak, wah, debak. Nah, itu cuma ekspresi, bukan makanan. Nggak tahu lagi kalau ada nama restoran debak ya. Tapi itu bukan jenis makanan, oke, debak. Oke, next. Secara tradisional, orang Korea makan dengan menggunakan A. Sumpit dan garpu, B. Pisau dan garpu, C. Sendok dan sumpit. C. Benar. Oke, sendok dan sumpit. eh dan kadang mereka itu, karena di Indonesia itu kan sendok di kanan, sumpit di kiri. Jadi kalau misalnya kadang itu, em, kalau misalnya mereka makan, itu naruh makanya itu satu-satu. Jadi kayak kiri itu bener-bener untuk memegang apa, pemegang kayak piring atau mangkoknya gitu loh. Soalnya apa? Mereka tuh, aku jarang lihat sih kayak mereka tuh bener-bener sumpit di kanan, sendok di kiri. Itu jarang. Kecuali kalau misalnya yang sumpitnya itu makan sama mie. Ini kok cewek-cewek elit gitu ya. Em, sumpitnya di kanan, terus sendoknya di kiri untuk kayak muter-muter gitu. Nah, itu baru mereka kayak gitu. Tapi mereka selalu kayak makan sumpit, terus kalau misalnya mau minum supnya, dia tinggal pakai sendok, ganti ganti gitu, minum. Jadi kirinya bener-bener nggak dipakai gitu. Oke, next. Gampang sekali nih. Ibu kota Korea Selatan adalah A. Seoul, B. Busan, C. Incheon. Ya, ini gampang banget sih. Benar. A. Seoul. Busan. Busan itu juga kota terkenal juga di Korea dan juga lumayan pusat destinasi turis ya, karena dia ada pantai. Terus kalau C, Incheon ini apa? Incheon itu kalau misalnya kita apa ini bandara. Nah, Incheon itu biasanya kalau misalnya kita mau ke Korea, turunnya pasti di Incheon, bandara internasional. Terus Taekwondo adalah seni bela diri yang berasal dari Korea dong. Ya ada, kan kita belajar bahasa Korea. Ya, Korea. Kayaknya tiap negara mereka ini juga, Cina dan Jepang, kayaknya mereka juga punya seni bela diri yang lain. Kayak karate dari mana? Saya nggak tahu juga. Oke, next. Cimcilbang. Cimcilbang adalah, kalau kalian nonton Korea, kalian akan tahu ini. Cimcilbang adalah benar, Cimcilbang itu sauna. Jadi di Korea itu lumayan sauna dan kayak tempat permandian gitu. Di Korea tuh sering ada budaya kayak mandi di eh, bareng-bareng, dan saunanya itu tentu harus dipisah, cewek sama cowoknya dipisah. Terus kalau misalnya ini adalah rumus peraturan wajib, yaitu kalau udah masuk sauna itu benar-benar harus lepas semua. Jadi nggak boleh kayak oh cuma pakai pakaian dalam itu, nggak boleh. Benar-benar harus telanjang, benar-benar telanjang. Terus kayak ya udah, kalau misalnya orang yang malu gitu ya, jujur kalau aku sendiri gitu, kalau misalnya ke Cimcilbang ini juga kayak canggung gitu, karena aku sendiri juga nggak suka kan ketemu orang-orang lihat-lihatan telanjang semua kayak gitu gitulah. Jadi ya itu budaya di Korea, karena mereka, kalau aku dengar kan, karena sauna kan panas gitu ya, mereka biasanya tuh kayak suka refreshingnya itu membersihkan diri itu kan. Setahu aku kalau misalnya panas kan pori-porinya buka ya, jadi kayak membersihkan bolot, dan seperti bolot tuh apa, daki, oke, seperti itu. Nah, kuisnya sampai ini sini saja teman-teman. Good job sudah berpartisipasi. Terus apakah ini sesi Q&A?
Hmm, Thank you Kak Adeline. Serupol, aku juga iya. belajar banyak banget. Dan kami juga mau bilang ke teman-teman bahwa jangan khawatir kok misalnya kalian takut ketinggalan dan lain-lain. Ini tutorial apa Zoom-nya bakalan diupload juga di YouTube-nya PPS di Surabaya. Materinya juga akan dikirim di grup peserta. Kita juga menyediakan sertifikat bagi teman-teman yang berpartisipasi dari hari pertama dan hari besok dan peserta-peserta yang mengisi form evaluasi. Nah, untuk menutup acara, saya juga mau kembali lagi mengucapkan thank you untuk semua media partner kita, yaitu Indonesian Youth Action, PPI Hong Kong, Event Detect, Permika Toronto, dan PPI Shenzhen, acara mahasiswa juga, yang telah membantu kita untuk melangsungkan acara ini. Sebelum kita berpisah, kita ada sesi foto juga, ini sesi yang salah satu juga paling penting. Ya kan, foto itu paling penting. Jadi bagi teman-teman yang belum on cam, dihimbau untuk on cam karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Bagi kalian yang bisa on cam, mari kita on cam. Kita akan foto bersama. Akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi. Dan thank you juga Kak Adeline udah datang untuk mensukseskan acara language program BPSD. Kita semua belajar banyak juga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Valencia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya Bahasa Mandarin. Hari ini pukul jam 7 malam WIB. Thank you. Thank you.